Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farlanda. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di video saya ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum internasional yang berjudul Pertanggungjawaban Negara. Simak video ini ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pertanggungjawaban negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan, baik itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian. Sedangkan menurut Dictionary of Law, bahwa tanggung jawab negara merupakan obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law. Yang artinya, tanggung jawab merupakan kewajiban yang timbul bagi suatu negara untuk memperbaiki kesalahan akibat dari kegagalan untuk mematuhi suatu kewajiban hukum di bawah hukum internasional. Nah, sedangkan menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Nah, selanjutnya ada lagi, menurut Andi Hamzah, dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Nah, tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability. Menurut Goldie, perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Nah, pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional adalah konsep yang penting dan kompleks yang menyangkut kewajiban pemerintah suatu negara untuk mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum internasional. Hal ini menandakan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab kepada warganya sendiri, tetapi juga kepada komunitas internasional secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokusnya. Yang pertama yaitu ada pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya, serta pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak individu atau warga negara asing. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang dapat kita temukan dalam beberapa sumber-sumber yang berbeda. Salah satu contohnya seperti Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Nah, konvensi ini menjamin perlindungan korban perang dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang terkait dengan perang, seperti hak untuk tidak disiksa, tidak dihukum tanpa proses yang adil, dan hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1966 juga memainkan peran penting dalam menjamin hak-hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dipisahkan. Konvensi ini menjamin hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan, serta hak-hak lainnya yang terkait dengan kehidupan manusia. Selain itu, prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku hukum juga memainkan peran penting dalam menjamin pertanggungjawaban negara. Salah satu contohnya yaitu prinsip tanggung jawab negara untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Prinsip ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari pelanggaran dan untuk mempertahankan hak-hak tersebut melalui hukum dan kebijakan yang adil dan transparan. Nah, selain yang disebutkan sebelumnya, pertanggungjawaban negara juga terdapat pada berbagai sumber hukum internasional, antara lain seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan militer yang bertentangan dengan tujuan PBB. Yang kedua yaitu hukum internasional adat.
Prinsip tanggung jawab negara telah diakui sebagai bagian dari hukum internasional adat melalui praktik negara-negara dan putusan pengadilan internasional. Yang ketiga yaitu traktat internasional. Nah, dalam traktat internasional banyak sekali traktat-traktat internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara. Salah satu contohnya seperti Konvensi Wina tentang tanggung jawab negara atas kerugian yang disebabkan oleh bencana alam dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang timbul akibat dari pertanggungjawaban negara menurut Malcolm and Shaw, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut. Yang kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Nah, setelah kita membahas karakteristik dari pertanggungjawaban negara, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari tanggung jawab negara. Nah, pertanggungjawaban negara ini saya ambil dari menurut pendapat Sugeng Istanto, yaitu terdapat 6 macam pertanggungjawaban negara. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum atau delictual liability. Nah, tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Yang kedua yaitu adanya tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau contractual liability. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara atau korporasi asing dikenal adanya klausula Calvo yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke Peradilan Nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Nah, konsesi sendiri merupakan pemberian hak izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada seseorang atau lembaga. Yang keempat yaitu tanggung jawab atas ekspropriasi. Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Yang kelima yaitu tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau penjanjian utang. Suatu negara yang tidak memenuhi hutangnya secara otomatis mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban untuk membayar hutang atau kerugian. Nah, pertanggungjawaban yang terakhir yaitu ada tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional, dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan macam-macam pertanggungjawaban negara yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan terdapat dua bentuk utama dari pertanggungjawaban negara, yaitu yang pertama ada restitusi, yaitu negara yang bersalah diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. Yang kedua yaitu kompensasi. Negara yang bersalah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang subjek dan objek pertanggungjawaban negara.
Untuk subjek pertanggungjawaban negara, yaitu adalah negara itu sendiri yang diwakili oleh pemerintahnya. Hal ini bahwa negara bukanlah individu-individu yang bertindak atas nama negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Sedangkan untuk objek pertanggungjawaban negara yaitu adalah negara lain yang dirugikan akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara yang bersalah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertanggungjawaban negara merupakan sebuah prinsip yang penting dalam hukum internasional yang memastikan bahwa negara-negara tidak dapat bertindak dengan impunitas dan harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, prinsip ini memainkan peran yang penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi hak-hak negara lain. Baiklah, sekarang kita memasuki tahap sesi menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu, ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Nah, kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Nah, pada tanggal 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Nah, kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akan diadilinya? Nah, dalam konteks ini, negara Israel tentunya memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan serangan tersebut dan harus diadili. Berikut beberapa alasannya. Alasan pertama yaitu dalam hukum internasional, serangan kapal rumah sakit yang sedang melakukan misi kemanusiaan di wilayah konflik Palestina dan Israel melanggar hukum internasional. Nah, kapal rumah sakit yang berada di wilayah perang memiliki status khusus sebagai target yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Serangan kapal rumah sakit ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Alasan yang kedua yaitu dalam Konvensi Den Haag pada tahun 1907 dan Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua konvensi ini melarang serangan terhadap kapal rumah sakit yang sedang melakukan misi kemanusiaan di wilayah perang. Kapal rumah sakit tidak boleh diserang ataupun dijadikan sandera. Yang ketiga yaitu alasannya berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Hukum internasional memberikan mandat kepada sebuah negara melalui prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara Israel memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan serangannya tersebut dan harus diadili melalui pengadilan internasional. Nah, pengadilan internasional ini, kejahatan ini dapat diadili di pengadilan internasional seperti International Criminal Court atau ICC. ICC ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ICC. Nah, negara Israel harus mempertanggungjawabkan serangan tersebut dengan cara memberikan kompensasi atau restitusi terhadap korban kejahatan, serta adanya pengakuan secara yuridis oleh jaksa ICC terhadap hasil investigasi tim pencarian fakta PBB sebagai independent inquiry. Nah, itulah semua penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai pertanggungjawaban negara. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Bila ada kesalahan dalam perkataan saya maupun perbuatan saya minta maaf dan kepada Allah saya mengampun. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.